Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, di antara dosa-dosa yang sangat dibenci Allah adalah dosa seorang anak kepada kedua orang tuanya. Orang tua adalah pintu surga bagi kita sebagai anak-anaknya. Melalui mereka, Allah memberikan kehidupan, kasih sayang, dan pembelajaran. Namun, tidak sedikit di antara kita yang sering lupa atau bahkan lalai dalam berbakti kepada mereka, kepada orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Bukhari nomor 5976 dan hadis riwayat Muslim nomor 87. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyebutkan bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mari kita renungkan apa saja bentuk dosa seorang anak kepada orang tuanya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, membentak atau berkata kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan Robmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Mengucapkan kata-kata kasar, apalagi membentak, adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mengatakan saja sudah dianggap durhaka, apalagi jika perkataan kita melukai hati mereka. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, yang kedua, tidak menghormati atau merendahkan orang tua. Merendahkan atau tidak menghormati orang tua adalah bentuk penghinaan yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya?" Rasulullah menjawab, "Dia mencela ayah orang lain, lalu orang lain itu mencela ayah dan ibunya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5973 dan hadis riwayat Muslim nomor 90. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa segala bentuk penghinaan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada orang tua adalah dosa besar. Yang ketiga, tidak memenuhi kebutuhan orang tua. Ketika orang tua telah lanjut usia, mereka sangat membutuhkan perhatian dan bantuan dari anak-anaknya. Namun ada anak yang justru mengabaikan tanggung jawab ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerugian besar bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, salah seorang atau keduanya, tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga." Hadis riwayat Muslim nomor 2551. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kesempatan untuk berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut usia adalah salah satu jalan menuju surga.
Mengabaikan mereka adalah bentuk dosa yang sangat besar. Yang keempat, menyusahkan orang tua dengan permintaan berlebihan. Ada anak yang selalu menuntut orang tua untuk memenuhi segala keinginannya tanpa peduli kemampuan orang tua. Ini adalah bentuk ketidakadilan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali." Quran Surat Luqman ayat 14. Berbuat baik kepada orang tua juga berarti memahami keterbatasan mereka dan tidak membebani mereka dengan tuntutan yang berlebihan. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, yang kelima, tidak mendoakan orang tua. Setelah orang tua meninggal dunia, anak-anaknya tetap memiliki kewajiban untuk mendoakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Tidak mendoakan orang tua setelah mereka wafat adalah bentuk kelalaian yang menunjukkan ketidakpedulian kita terhadap mereka. Yang keenam, menjadikan orang tua sebagai beban hidup. Ada anak yang merasa bahwa merawat orang tua adalah beban berat, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1899. Orang tua adalah sumber keberkahan hidup. Melayani mereka dengan tulus adalah cara untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, dosa kepada orang tua adalah dosa besar yang mendatangkan murka Allah. Sebaliknya, berbakti kita kepada mereka, orang tua kita, adalah jalan termudah menuju surga. Jika saat ini kita merasa telah melakukan kesalahan kepada kedua orang tua kita, segeralah meminta maaf kepada mereka dan berusaha untuk berbakti dengan sepenuh hati. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berbakti kepada mereka, menjaga mereka dan membahagiakan mereka. Ya Allah, ridho-Mu adalah ridho mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari pesan-pesan kebaikan ini. Dan kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyampaikan dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat, memberikan ridho kepada sahabat, dan membukakan pintu rezeki kepada sahabat dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.